Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Hai, kenalin, nama aku Safira Winanti Yolanda. Hari ini aku akan mengajak kalian mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Kota Pekanbaru, yakni Taman Budaya Provinsi Riau. Nah, tapi ingat, sebelum kita pergi, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, dengan cara memakai masker, membawa hand sanitizer. Nah, setelah kita membawa hand sanitizer, alangkah sebaiknya kita tuh harus mencuci tangan agar lebih sehat begitu. Nah, sekarang saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Yuk, kita terus. Sekarang saya akan menuju ke garasi sepeda motor karena saya akan pergi menggunakan sepeda motor. Selain itu, kita juga harus mematuhi kewajiban sebagai pengendara kendaraan roda 2 dengan cara memakai helm. Selain itu juga, karena lokasinya lumayan jauh, kita juga harus menggunakan sarung tangan karena untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari. Nah, setelah ini langsung saja kita pergi ke Taman Budaya. Yuk, ikutin aku terus. Let's go! Provinsi Riau merupakan provinsi yang berbudaya Melayu kental atau biasa disebut rumah dari etnik Melayu yang dilambangkan dengan masyarakat dan juga bangunan yang ada di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi. Meskipun Pekanbaru terkenal dengan kota rantauan, tetapi budaya Melayu tetap menjadi kebudayaan yang dominan di kota ini. Nah, untuk kamu yang ingin ke Pekanbaru, jangan lupa berkunjung ke pusat kebudayaan yang ada di Pekanbaru yang bernama Taman Budaya Provinsi Riau. Tenang, tidak menyesal kok kalau berkunjung ke sini, karena Taman Budaya ini sebagai sarana untuk mengasah seni dan kebudayaan Melayu Riau, serta menjadi sebuah ikon wajah pembangunan kota Pekanbaru. Selain itu juga, lokasi dari Taman Budaya ini juga tidak terlalu jauh kok, hanya berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, sekarang aku udah sampai nih di Taman Budaya Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Untuk memasuki Taman Budaya ini, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar tiket. Dan di Taman Budaya ini memiliki tempat parkir yang begitu sangat luas. Berikut tempat parkir untuk kendaraan roda 2 sekaligus kendaraan roda 4, yang mana tempat parkir ini juga tidak membayar alias gratis. Dan di Taman Budaya ini memiliki lahan yang sangat luas. Selain itu juga di Taman Budaya ini memiliki serta mengenalkan seni-seni yang ada di Melayu Riau ini. Ini kita akan mengunjungi Taman Budaya Provinsi Riau. Yuk, ikutin aku terus.
mendatangi tempat wisata, hal wajib yang harus kita lakukan adalah berfoto. Nah, di sini selain mempunyai spot foto yang bagus, kita juga bisa menyaksikan secara langsung mengenai kesenian-kesenian yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, tepatnya di Taman Budaya ini, yang mana Taman Budaya ini berfungsi sebagai tempat menjaga, merawat, serta membina kesenian-kesenian yang ada di Provinsi Riau. Nah, dengan demikian, maka disebutlah sebagai Taman Budaya. Taman Budaya ini berdiri pada tahun 1881. Taman Budaya adalah salah satu laboratorium etalase, yang mana tempat seniman untuk beraktivitas, berkreasi. Dan Taman Budaya juga terus-menerus berkembang, hingga mendirikan bangunan-bangunan yang ada, sehingga memenuhi segala kebutuhan bagi para pengunjung yang mendatangi Taman Budaya ini. Untuk informasi selengkapnya mengenai Taman Budaya ini, marilah kita dengarkan penjelasan dari seorang tokoh yang bergabung sejak lama di Taman Budaya ini. Baik Pak, sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu Pak. Oke, nama saya Dasim Ikal, saya dipanggil Ikal. Kebetulan saya yang hari ini baru berada di Taman Budaya Provinsi Riau, menjadikan UPT dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Saya ini lebih ke seniman, ya, lebih ke seni. Berarti Bapak udah lumayan tahu ya Pak mengenai Taman Budaya Ya, ini. karena berawal saya berkesenian, Taman Budaya ini tempat meluahkan berekspresi, fasilitas untuk berproses dalam karya-karya seni di Riau pada khususnya. Berbicara tentang fasilitas tadi Pak, kalau boleh tahu fasilitas yang ada di Taman Budaya ini apa saja? Ya, fasilitas di Taman Budaya ini kan, ya ini kan ruang publik sebetulnya. Tujuan ruang publiknya bukan semacam taman-taman yang lain. Di sini lebih berbasis pada budaya daerah Provinsi Riau itu sendiri. Ya, tradisinya apa, kemudian kebiasaannya apa tentang budaya dan seni yang ada di Provinsi Riau, ya khususnya Melayu. Jadi fasilitas itu mungkin ada ruang-ruang tempat karya, gedung-gedungnya, kemudian ada tempat-tempat nama-nama gedung itu termasuk tokoh-tokoh budaya yang ada di Provinsi Riau. Jadi apa yang ada di sini ini lebih memfasilitasi tentang kebudayaan itu sendiri. Kalau awal berdirinya itu gimana Pak sejarahnya gitu? Ya, awal budaya itu, ya Taman Budaya di Indonesia ini kan bukan di Riau aja. Mungkin awal berdirinya saya kurang tahu ya, mungkin tahun-tahun 80-an mungkin sudah berdiri Taman Budaya ini. Yang tujuannya mengenalkan kebudayaan-kebudayaan apa yang ada di Provinsi Riau, Melayu pada khususnya. Serta menjaganya gitu Pak. Ya. Terus yang paling menonjol itu apa Pak di Taman Budaya ini? Di Taman Budaya ini kita juga mengadakan event-event atau workshop memperkenalkan seni-seni tradisi, yaitu suku adat pedalaman, suku yang lain-lainnya yang ada di Provinsi Riau. Jadi ketika mereka sudah buta akan budaya, nah Taman Budayanya tempat mengingatkan mereka bahwa di Riau ada ini, ada budaya ini, ada tradisinya ini. Dia lebih acara-acaranya itu apa aja gitu? Ya tergantung, misalnya kalau acara dari dinas budayanya atau taman budaya ini dia mengadakan workshop, bertemu-temu taman budaya bisa juga. Ini bisa di recommended di taman budaya. Di Taman Budaya ini menyediakan fasilitas-fasilitas atau bangunan-bangunan yang sudah disediakan untuk para pengunjung, sehingga para pengunjung akan merasakan segala aspek manfaatnya dari setiap bangunan-bangunannya.
karena bangunan-bangunan yang disediakan ini memiliki manfaat-manfaat tersendiri. Nah, sekarang akan saya tunjukkan serta saya jelaskan di setiap berbagai bangunannya. Tetap ikutin aku terus ya. Gedung Olah Seni Edi Ruslan P. Amanriza. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk keperluan pergelaran karya, baik itu musik, tari, teater, maupun pameran seni rupa, dan lainnya. Gedung ini pun telah dilengkapi dengan fasilitas yang dapat digunakan bila diperlukan. Kapasitas tampung pengunjung dalam gedung ini bisa mencapai 250-300 orang. Teater Arena Husni Tamrin. Sama halnya dengan gedung olah seni, teater arena ini juga dapat dipergunakan untuk keperluan pementasan karya seni. Hanya saja ukurannya lebih kecil. Dan semua fasilitas ini dapat dipergunakan tanpa dipungut bayaran. Kalaupun ada, hanya untuk biaya kebersihan semata. Teater Arena Bustamam Halimi. Sama halnya dengan gedung olah seni dan Teater Arena Husni Tamrin. Teater arena ini tempat yang dipergunakan untuk keperluan pementasan karya seni. Rumah Teater Rumah Kemantan. Rumah ini merupakan salah satu seniman Riau yang sangat terkenal. Rumah ini juga merupakan rumah yang sangat kuat. Nilai sejarahnya terlalu tinggi. Sudah puluhan tahun, dan kita belum bisa menjamin bahwasannya bangunan sekarang lebih kuat daripada bangunan pada zaman dulu. Dan ini memang ciri khasnya rumah Melayu. Rumah Tari Umar Umayyah. Sesuai dengan namanya, yakni dapat dipergunakan untuk tempat latihan nari. Fasilitas ini dengan dilengkapi cermin, agar para penari dan penata tari dapat lebih maksimal dalam bereksplorasi. Saat ini sudah ada beberapa sanggar atau kelompok tari yang telah menggunakan fasilitas ini, seperti Sanggar Tari Malai dan Sanggar Tari Pamangsari. Rumah Seni Rupa Amrin Sabrin. Fasilitas ini diperuntukkan bagi para perupa dalam mengimajinasikan karya-karyanya. Rumah Musik Sulaiman Safi'i. Sesuai dengan namanya, yakni dapat dipergunakan untuk tempat latihan musik. Ini namanya atap limas, sedangkan rumah tari namanya atap kajang. Jadi, ciri khas dari rumah Melayu tadi adalah atap kajang dan atap limas. Rumah Singgah Selaso Jatuh Kembar. Rumah singgah ini adalah tempat perantara yang sifatnya sementara bagi para pengunjung yang erat hubungannya dengan pihak-pihak yang mau menolong mereka, atau bisa juga sebagai tempat tinggal sementara untuk para pengunjung yang berasal dari luar kota dan ingin menginap di rumah ini. Nah, dapat dilihat sendiri, di Taman Budaya ini memang memiliki lahan yang sangat luas. Berikut ada 3 balai
yang ada di Taman Budaya ini. Yang pertama ada Balai Seroja, Balai Kemuning, dan Balai Siantan. Dan akan saya jelaskan satu persatu. Balai Seroja. Dari segi pengertiannya, balai sendiri memiliki arti yaitu adalah rumah yang menjadi pusat aktivitas dan tempat berkumpulnya para pengunjung, khususnya menjadi sentra pembinaan seni dan budaya Melayu Riau. Di Taman Budaya ini memiliki 3 balai, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yakni Balai Seroja, Balai Kemuning, dan Balai Siantan. Dari segi pengertiannya, di antara ketiga ini memiliki pengertian yang sama, hanya saja penamaannya yang berbeda, yakni ada Seroja, Kemuning, dan Siantan. Untuk dari segi fungsinya memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai pusat aktivitas dan tempat berkumpulnya para pengunjung, khususnya menjadi sentra pembinaan seni dan budaya Melayu Riau. Surau Hasan Yunus. Dari segi pengertiannya, surau dapat diartikan sebagai musola, yang mana tempat ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat beribadah bagi umat yang beragama Islam yang berkunjung di Taman Budaya ini. Di surau ini terdapat tempat air wudhu, tempat sholat untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu juga tempatnya juga sangat luas. Biasa disebut sebagai gedung utama, karena ketika memasuki Taman Budaya, gedung inilah yang pertama kali dilihat oleh para pengunjung. Gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk melihat serta menyaksikan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada di Taman Budaya ini. Tempatnya besar dan begitu sangat luas, sehingga mencapai target, yakni lebih dari 10 orang yang dapat berkunjung atau melihat pameran-pameran yang diadakan di gedung ini. Wisma Seni Rus Abrus. Sama halnya seperti rumah singgah Seraso Jatuh Kembar, yang mana sebagai tempat menginap bagi para seniman atau para pengunjung dari luar kota yang akan atau sedang mengadakan kegiatan di Taman Budaya ini. Tetapi Wisma Seni Rus Abrus ini tempatnya lebih luas dibandingkan dengan rumah singgah Seraso Jatuh Kembar tadi, dan lebih banyak bisa menampung para seniman atau para pengunjung di Wisma Seni Rus Abrus ini. Kantor Taman Budaya. Kantor Taman Budaya hadir dengan konsep gedung yang lebih mewah di depan ruang terbuka dan Taman Budaya. Menariknya lagi, para pengunjung bisa duduk-duduk di teras kantor ini sambil menikmati suasana kawasan Taman Budaya. Kantor ini memiliki lingkungan yang teduh karena dikelilingi pohon taman yang berwarna hijau. Bangunan-bangunan yang ada di Taman Budaya ini tidak direnovasi karena masih kuat, memiliki nilai sejarah terlalu tinggi, dan kita belum bisa menjamin bangunan sekarang lebih kuat daripada bangunan zaman dulu. Dan ini memang ciri khasnya rumah Melayu. Selain itu juga, bangunan-bangunan di Taman Budaya ini terbuat dari kayu karena lebih unik, lebih mencirikan rumahnya orang Melayu, dan kayunya sangat luar biasa kuatnya. Oh iya,
Aku juga punya tips nih bagi kamu yang ingin datang ke Taman Budaya untuk datang dengan membawa alat tulis seperti buku ataupun pena, karena kamu bisa mencatat hal-hal penting mengenai seniman-seniman yang ada di sini. Wajib berkunjung nih, gratis kok, tanpa dipungut biaya. Sekian dulu ya jalan-jalan kita ke Taman Budaya. Terima kasih sudah menemani aku berkunjung ke sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika kamu ada request video baru mengenai objek wisata lainnya, bisa banget kok dengan cara tulis di kolom komentar. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Bye, see you. Ditunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.